Halo, apa kabar? Bertemu lagi bareng gue Zakir, dan kali ini gue bakal bahas hal yang lagi rame di dunia maya, yaitu perihal Payana dari Sumedang. Dua hari ini jagat dunia maya digemparkan oleh berita yang bisa dibilang horor dan misterius tentang menghilangnya seorang pria di Cadas Pangeran, Sumedang. Namun apakah kejadian tersebut benar terjadi? Bagaimana kisah yang sebenarnya? Ataukah ini hanya rekayasa, hoax, atau modus dari seseorang? Kita bahas sekarang. Pada Selasa 16 November 2021, Yana Supriyatna, umur 40 tahun, warga desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, dikabarkan hilang secara misterius di kawasan Jalan Cadas Pangeran. Berdasarkan laporan dari keluarga yang bersangkutan, Yana hendak pulang dari Bandung menuju rumahnya di daerah Sumedang Selatan. Yana sempat memberi kabar kepada istrinya melalui voice note WhatsApp yang menjelaskan bahwa dirinya berada di daerah Simpang sedang beristirahat dan melaksanakan sholat Isya. Selain itu juga, Yana mengabarkan kalau dirinya pulang bersama seseorang yang nebeng karena sama akan pulang ke Sumedang, jadi satu arah. Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Selang beberapa lama, Yana mengabari istrinya kembali melalui rekaman voice note WhatsApp dengan suara yang tidak jelas dan terdengar Yana sedang menangis. Aduh, Gusti. Dan keluarga itu suka dalam ngirim numpang sakit jalan. Dari isi voice note tersebut bisa dijelaskan seperti ini, bahwa Yana menjelaskan dirinya tidak menyangka bahwa akan terjadi hal seperti ini, dan dia tidak menyangka bahwa orang yang dia bawa, dia ajak untuk pulang itu ternyata orang jahat. Siapa yang tidak cemas ketika mendengar anggota keluarganya memberi kabar seperti itu? Jelas tentu pasti akan panik, dan istrinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek setempat. Dan tidak lama, aparat kepolisian beserta TNI, Basarnas, dan warga sekitar mencari keberadaan Yana di sekitar Cadas Pangeran, dan ditemukanlah sepeda motor yang Yana gunakan dari Bandung ke Sumedang untuk pulang ada di pinggir jalan dengan kondisi stang terkunci. Yang ditakutkan di sini adalah Yana menjadi korban pembegalan, tapi enggak deh pembegalan karena motornya masih ada. Mungkin korban orang psikopat gitu, atau kalau lebih ekstrimnya itu adalah korban penjualan organ tubuh. Bisa jadi, siapa yang tahu. Yang harus kalian tahu juga, selain aparat kepolisian, TNI, Basarnas, dan warga setempat, yang ikut membantu pencarian itu siapa lagi coba? Paranormal, jelas. Sangat identik sekali warga negara Indonesia dengan hal-hal mistis dan gaib. Pasti dan akan selalu dikaitkan dengan hal-hal gaib ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan atau belum bisa dijelaskan dengan nalar. Dan pada saat itu turunlah paranormal dan orang-orang indigo yang menyatakan bahwa Yana itu dibawa oleh orang Belanda, Yana itu dibawa oleh noni-noni Belanda, Yana itu dibawa oleh orang kuning, orang itu ular kuning, dan tunggu sampai 3 hari, kalau tidak kembali lagi harap mengikhlaskan saudara Yana. Seperti itulah. Pencarian dilakukan hari Kamis pagi oleh pihak kepolisian beserta Basarnas sampai menurunkan anjing pelacak juga guna menemukan keberadaan Yana. Sampai anjing pelacak diturunkan supaya saudara Yana ini diketemukan. Dan pada akhirnya pada hari Kamis sore datanglah kabar bahwa saudara Yana ini ditemukan. Tapi ditemukan tidak di Sumedang. Yana ditemukan itu di daerah Dawan, Majalengka oleh Polres Sumedang. Dan setelah itu Yana dijemput untuk selanjutnya diperiksa di Polres Sumedang terkait kejadian menghilangnya dirinya yang sampai menggemparkan dunia maya, dunia nyata, dan dunia goib. Ini Yana beneran hilang di bawah makhluk halus, dibegal. Tentu begal tidak ya, sudah tidak lolos kualifikasi di begal seperti itu. Ataukah memang modus Yana itu? Mari kita bahas lagi selanjutnya. Dan sejak ditemukannya Yana ini, netizen ramai
di dunia maya ini sontak begitu ramai. Ada yang senang, ada yang ketawa, ada yang kecewa, ada yang menghujat, ada yang ngebully, ada bahkan yang bikin banyolan bahwa Yana ini udah ngeprank seluruh Indonesia, seluruh alam dunia dan alam goib juga. Dan bermunculan juga meme-meme terkait hilangnya Yana ini gitu. Bahkan ada isu yang menyatakan bahwa Yana ini pergi ke istri mudanya di Cirebon gitu. Tapi sampai saat ini sih terkait istri mudanya belum bisa diklarifikasi sih, karena konferensi pers ditunda karena keterangan Yana yang selalu berubah-ubah. Dilansir dari detik.com, menurut penuturan Yana kepada tim penyidik yang memang benar pulang dari Bandung dan salat Isya di Masjid Simpang. Namun perihal orang yang dibonceng dan isi voice note hanyalah rekayasa saja. Jadi dia tuh nggak boncengin orang dari Simpang. Dan sebenarnya isi voice note yang beredar itu nggak kayak gitu. Ini Yananya sendiri yang mengakui gitu. Lantas kenapa Yana meninggalkan motornya di Cadas Pangeran? Dia mengatakan bahwa motornya tersebut mogok, makanya dia tinggalkan dan kemudian naik mobil umum untuk ke Cirebon, tapi di Majalengka. Mungkin dia ke Cirebon dulu, pulang sampai Majalengka, nggak sampai Sumedang. Karena soalnya kalau dari Cirebon itu ada angkutan yang cuman Cirebon Kadipaten. Kadipaten itu di Majalengka, jadi Cirebon nggak langsung ke Bandung gitu. Masih dalam penuturan Yana, dia menjelaskan pada saat itu dia sendiri bingung mau ngapain ke Cirebon. What the Dia sendiri bingung mau ke Cirebon tuh mau ngapain. Yana mengatakan sepanjang perjalanan pulang dia sedang punya masalah yang dipikirkan dan bingung harus menyelesaikannya bagaimana. Dia sempat berpikir untuk menjatuhkan diri ke jurang di Cadas Pangeran, namun urung dilakukan karena masih teringat dengan anaknya di rumah. Jadi memang semacam depresi, stres berat, lagi ada masalah yang sepertinya dia nggak bisa atasi ini gitu. Sampai dia berpikiran pendek, sampai dia pengen ngakhirin hidupnya gitu. Hingga dia mulai membuat voice note seolah menjadi korban tindak kriminal. Sampai sini saya bingung sih, karena keterangan yang di awal kan Yana bilang bahwa dia benar ke Cirebon, tapi dia sendiri bingung ke Cirebon mau ngapain. Kayaknya memang kondisi Yana yang gak stabil bikin dia panik gitu, dan dia tinggalkan kendaraannya. Berarti kan dia ada niatan memang ke Cirebon, tapi dia berdalih lagi bahwa dia stres, bingung dari awal berangkat juga ke Bandung terus balik ke Sumedang itu lagi mikirin masalahnya gitu. Dan kalau berbicara hukum sih gue bukan ahlinya ya, tapi menurut gue sih bisa aja sih dikenai pasal mungkin penipuan atau mungkin UU ITE menyebarkan hoax dan membuat kegaduhan. Ya nggak tahu juga sih nanti terkait perkara apakah Yana dihukum atau tidak, itu urusan kepolisian dan kita menunggu konferensi pers dari kepolisian. Para paranormal ini kasihan dibully juga loh, anak-anak indigo dibully sama netizen bahwa wah ini turun nih integritas seorang paranormal di Sumedang. Ya udah whatever lah, terserah masalah paranormal kayak gitu, karena gue juga gak ngerti, takut salah ngomong ya. Kronologis hilangnya Yana itu seperti yang gue sampaikan tadi, bahwa memang benar Yana itu dari Bandung ke Sumedang, tapi dia tidak dibegal, dia tidak bonceng orang, dan dia tidak sedang kesakitan atau menderita. Dia sendiri bingung mau ngapain ke Cirebon, dia sendiri bingung, lagi ada masalah, depresi, stres, nggak tahu, nggak bisa mikir. Dia sempat mikir buat ke jurang, tapi inget sama anaknya, ya pada akhirnya dia kabur ke Cirebon. Tapi dia juga bingung ke Cirebon mau ngapain. Ya udah mungkin dia balik lagi, dan sampailah di Dauan Majalengka, diketemukan oleh Polres Sumedang dan dijemput, dimintai keterangan, dan sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali terkait motif Yana ini. Gue mau ngucapin makasih banget sama Pak Polisi yang gercep, Bapak TNI, Basarnas, dan warga sekitar yang emang langsung sergap, langsung mencari saudara Yana yang dikabarkan hilang ini sampai 2 hari, sampai menurunkan anjing pelacak segala gitu, sampai paranormal juga ikut turun gitu. Dan salut banget deh sama solidaritas orang-orang Sumedang ini. Gue acungin jempol 2 lah. Jadi kesimpulannya adalah kabar menghilangnya Yana itu hoax. Yana nggak hilang karena sebenarnya dia kabur dari sesuatu yang membuat dirinya depresi dan tertekan, hingga akhirnya membuat gaduh seisi jagat Indonesia serta membuat
pamor paranormal dan indigo sedikit menurun. Pelajaran yang gue dapat dari kasus ini adalah serumit apapun masalah lu, jangan sampai lu ngelakuin hal bodoh dan jangan sampai lu ngambil keputusan yang kurang tepat juga. Alangkah baiknya lu tenangin diri lu dulu sampai lu bisa mikir dengan jernih mau ngelakuin apa. Karena percayalah, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita mau berusaha dan berpikir jernih. Oke? Sekian dari gua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.